Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kita bab tentang faslun fi tabi'il munada, yaitu pasal yang menerangkan tentang isim yang mengikuti pada munada. Tabi'an dhamir mudhafatuna al-alzimhu nasban ka azaitu dzal khiyar. Tabi'ul munada yang terdiri dari isim yang mudhaf dan tidak bersamaan dengan al, maka wajib nasab. Jadi apabila ada tabi'ul munada terdiri dari isim yang mudhaf dan tidak bersamaan dengan al, maka wajib nasab. Contohnya seperti ini. Azaitu dzal khiyali. Ini ada lafaz azaitu dzal khiyali. Nah, ini azaitu he zaid. Azaitu, nah ini he zaid. Dzal khiyali. Nah, kang, nah ini dibaca nasab. Tadinya nasab, ini asmaul khamsah ditandai dengan alif nih. Menggunakan za kemudian alif. Nah, kalau rafa'an zu, kalau zal wawu, kalau misalkan jar zi, zal ya, kalau nasab zal sama alif za. Nah, seperti ini. Atau lagi ya zaitu a'idal kalbi, ini a'idal kalau salah ya. Ini fathah. A'idal kalbi, ya zaitu a'idal kalbi. Itu. Atau ya zaitu nafsahu. Nah, walaupun di sini ya zaitu gitu kan. Tapi ini ini namanya tabi'ul munada. Nafsahu ini namanya isim yang mengikuti kepada munada. Ini kan munada, ini munada. Kemudian ya zaitu ini juga munada. Lah, lafadznya setelahnya ini namanya tabi'ul munada, isim yang mengikuti kepada mubtada, pada munada. Nah, ini isim yang mengikuti pada munada. Jadi dia dibaca nasab. Nafsahu, tidak nafsuhu. Walaupun di sininya rofa ya zaitu nafsahu. Nah, ini dhamir yang dilihat di sininya. Nafsahu. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut. Wa masiwa hurfa awin syid waj'ala kamustaqilin nasakon wa badala. Bila tabi' yang bukan mudhaf atau mufrad atau bersamaan al, maka boleh rofa atau nasab. Dengan catatan tabi' bukan dari atof, nasak, dan badal. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau di atas tadi, ini kan ketentuannya kalau dia itu mudhaf atau bersama dengan al, wajib nasab. Tapi kalau dia tidak mudhaf atau dia tidak dan tidak bersama dengan al, maka nanti boleh dua, boleh rofa, boleh nasab. Contohnya seperti ini. Nah, ini boleh ya zaitu, ini munada. Boleh al-hasan al-wajhi, boleh al-hasan al-wajhi. Nah, jadi boleh dhammah al-hasanu al-wajhi, ininya sifat tabi'il munadanya yang ini al-hasan al-wajhi, boleh al-hasan al-wajhi gitu. Nah, ini kalau yang bukan mudhaf. Nah, ini kan sifat musyabihat, ini bukan mudhaf. Atau seperti mufrad atau bersamaan dengan al, wa ya zaitu al hasanu, boleh al hasanu, boleh ya zaitu al hasana. Nah, seperti ini. Boleh al hasanu, boleh al hasana. Boleh ya gulamu bishrun, boleh ya gulamu bishron. Nah, ini boleh dua versi. Maka ditulis dua. Ya gulamu bishrun wa bishron. Nah, jadi bisa bishrun, bisa bishron. Nah, seperti itu. Boleh ya tamimu ajma'una. Nah, ini
boleh ajma'ina. Nah, kalau rofa pakai wawu nun, kalau jamaknya, kalau nasab pakai ya nun. Nah, seperti itu. Tapi dengan catatan tadi bukan berupa atof nasak dan badal. Kalau atof nasak maka tetap nasab. Seperti ini, misalkan ya zaitu eh, mana tadi ini. Nah, ini contoh yang badal. Kalau badal tetap namanya badal ya harus ikut mubdal minhunya. Karena statusnya menjadi badal, maka ikut mubdal minhunya. Mubdal minhunya munadanya ini ya zaidu rofa bisru, rupane bisru. Jadi badal. Jadi harus ikut rofa. Kalau sini ya zaidu wa bisru, ini contoh pakai atof nasak, ada huruf wawu atofnya. Nah, karena namanya ini atof harus ikut ma'atof alaihnya. Karena di sini zaidu rofa, di sini ikut-ikut bisru wa bisru seperti itu. Nah, dan seterusnya. Jadi kalau kecuali kalau atof nasak dan atof badal, atof nasak dan badal, jadi disesuaikan dengan sebelumnya. Nah, ini berhubung ini rofa, maka ikut rofa seperti itu. Lanjut. Wa in yakun masruba al manusiqa fa fihi wajhani wa raf'un yuntaqa. Bila tabi yang berupa atof nasak bi'al boleh wajah dua, yaitu rofa dan nasab. Namun lebih baik dibaca rofa. Nah, tadi ya. Kalau yang dia berupa atof nasak contohnya seperti ini, ya zaitu wal hasanul wajhi. Boleh wal hasanul, di sini ada ada dua harokat ini ya. Nah ini ya zaitu wal hasanul wajhi, boleh ya zaitu wal hasanal wajhi, tapi lebih baik rofa. Nah ya zaitu wal hulamu, nah ini ada dua lagi. Nah wal hulamu itu bila tapi yang berupa atof nasak bi'al, atof nasak itu ini ada wawunya ditambah ada alnya lagi. Nah, atof nasak ini ada wawunya ditambah ada alnya. Nah, maka nanti boleh wajah dua. Lanjut. Ayyuha masuba ala ba'du syifah yalzamu birrafila dadil ma'rifah. Lafat ayya bisa dijadikan munada dengan syarat satu hak tambah, dua disifati dengan lafat bi'al atau isim isyarah atau isim mausul. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin memanggil menggunakan ayun, dengan ayun ya, lafat ayun atau ayan sama aja ayun, ayan, maka nanti dia harus satu harus bersamaan dengan hak tambah, dua disifati dengan al atau isim isyarah atau isim mausul. Contohnya seperti ini, ya ayyuha. Nah ini ada ayyuha, ini namanya diberi hak tambah. Ayun harus bersamaan dengan hak tambah, ya ayyuha. Kemudian harus disifati dengan al. Nah ini contohnya disifati dengan al, ada alnya ini. Nah jadi ya ayyuha pakai hak tambah plus sifatnya menggunakan al atau isim isyarah. Nah, ini kalau perempuan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini seperti di juz amma itu ya. Wa ya ayyatuhan nafsul. Nah, jadi dia menggunakan hak ini, hak tambah ditambah ada al. Syaratnya al ayyun. Nah, ini karena ini muannas perempuan jadi tambah ta ayyatuha gitu. Nah, itu pun dengan isim isyarah atau ya ayyuhalladzina. Nah seperti itu kalau misalkan di Al-Quran, atau yang isim isyarah kan seperti itu, yang isim mausul contohnya ya ayyuhalladzina itu kan. Nah seperti ini ya ayyuha, ayyun ada hak tambah kemudian isim mausul. Nah
Ya ayyuhalladzina. Nah, seperti itu. Seterusnya. Lanjut. Wa ayyuhadza ayyuhalladzi warad wa wasu ayyin bisi wa hadza yurad. Isim isyarah atau isim mausul bila menjadi munada maka seperti ayyun atau ayyan. Sifat dibaca rofa makrun bi al atau bersamaan dengan al. Gitu. Jadi contohnya ala ayyuhadzal bakhi'u. Ini ada lafaz nah ini ayyuhadzal bakhi'u. Za ini. Nah, za ini adalah isim isyarah. Gitu. Nah, ini za ini isim isyarah. Nah, kemudian nanti sifatnya diberi al, dibaca rofa dan diberi al. Nah, begitupun dengan isim mausul. Ya ayyuhalladzi. Ya ayyuhalladzi. Nah, seperti ini. Jadi bila menjadi munada maka seperti ayan sifat dibaca rofa makrun bi al. Ya ayyuhalladzi. Nah, ini ada alnya. Seperti itu. Tapi ini statusnya menjadi rofa. Lanjut. Wazu isyaratun ka ayin fi sifah in kana tarkuha yufitul ma'rifah. Munada isim isyarah bisa dilakukan seperti ayin. Munada isim isyarah bisa dilakukan seperti ayin, wajib mempunyai sifat. Nah, kalau yang isim isyarah dia wajib mempunyai sifat. Ini hukumnya wajib. Seperti pada lafaz dan wajib bersama al ya zarrajulu. Nah, ini adalah sifat ar-rajulu ini menjadi sifat dari za, ini isim isyarahnya za dan harus bersamaan dengan al ini. Nah, ini bersamaan dengan al. Nah, ini isim isyarahnya dan wazalladzi qoma. Nah, ini juga. Nah, jadi intinya menada isim isyarah wajib bersama dengan sifat seperti ini. Nah, kemudian lanjut. Finahwi sa'da sa'dal ausi yantasib sanin wa dumma wafta awalan tushiba. Munada mufrad alam yang ditakrorkan, maksudnya ditakrorkan itu diulang-ulangi, sedangkan lafaz kedua dimudhofkan, maka yang kedua wajib nasab. Dan yang pertama boleh fathah, boleh dhammah. Nah, contohnya seperti ini. Finahwi ya sa'da sa'dal ausi. Gitu. Jadi nanti boleh sa'dal ausi, boleh sa'dul ausi, seperti itu. Nah, jadi ya dimudahkan maka wajib dinasabkan dan yang pertama boleh fathah, boleh dhammah. Oh iya, boleh ya sa'du, boleh ya sa'du sa'dal ausi, boleh ya sa'dal ausi. Jadi nanti pada harokat yang pertama ini, nah ini harokatnya sa'da, ya aslunya ya sa'da, ya sa'du, boleh ya sa'da, boleh ya sa'du. Nah, seperti itu, boleh dua versi. Namun kalau yang pengulangannya ini wajib nasab. Nah, seperti itu. Lanjut, al-munada al-mudhofu ilayya mutakallimi, yaitu bab yang menerangkan tentang munada mudhof kepada ya mutakallim. Waja'al munadan sohain yudhof liya ka abdi abda abdiya. Munada yang dimudhofkan kepada ya mutakalim boleh wajah 5. Ya, jadi munada itu kan kalau dimudhofkan dengan ya mutakalim, misalkan seperti ini, abdi, ya abdi. Jadi penulisannya yang pertama, nah seperti ini, abdi, ya-nya dibuang. Nah, kan aslinya ada ya mutakalimnya seperti itu, ada ya mutakalimnya. Ya, seperti ini, abdi. Abdi. Nah, aslunya seperti aslunya. Abdi. Nah, namun ini yang pertama
Hanya karena boleh 5 wajah, yang pertama ya dibuang. Yang kedua, ya-nya ditulis abdi. Nah, sama seperti ini. Ini yang asli seperti ini. Yang ketiga, abda tanpa ya. Nah, abda. Yang keempat, abda menggunakan alif. Abda, fathah menggunakan alif. Yang kelima, abdiya. Jadi ada 5 versi. Abdi, abdi, abda, abda, abdiya. Itu. Wafatun aw kasrun wa khatful yastamar fi yabna umma yabna amma lamafar. Lafat ibnun yang dimudhafkan kepada lafat ummun atau ammun yang dimudhafkan kepada ya mutakalim, bila menjadi menada maka ya wajib mahdzuf, dibuang. Nah, contohnya seperti ini, ya bena amma. Nih, ya bena umma. Nah, ya bena umma. Asluhunya ya bena ummi. Sama seperti ini, ya bena ummi. Nah, pakai ya seperti ini, ummi, ya bena ummi. Nah, seperti itu. Namun berhubung di sini memang ketentuannya, kalau ibnun yang dimudhafkan kepada lafadz umun, ini umun atau amun, nah ini yang menggunakan amun. Yang dimudhafkan kepada ya mutakalim, nah biasanya ada umunnya ini dimudhafkan lagi kepada ya mutakalim seperti ini, maka ya wajib mahdzuf, ini wajib dibuang. Jadi ya bena umma menjadi ya bena amma. Nah, seperti itu. Jadinya seperti itu. Asluhnya, karena asluhnya seperti ini. Nah, ini menggunakan alif. Jadi umma ini sebenarnya ada alifnya. Wal alif takhfifan li kasratul istiqmal. Nah, penggunaan alif ini karena lebih ringan satu ya. Alasannya karena lebih ringan, takhfifan. Yang kedua li kasratul istiqmal, karena banyak yang menggunakan alif. Wa amal fathu fa fihi qaulani. Adapun fathah pada lafadz umma di sini ada 2 ucapan. Yang pertama, karena asluhnya amma. Nah, sebenarnya dan amma asluhnya. Nah, ini gantian dari ya. Dari ya ummi ini, ya yang tadi ini gantian dari alif ini, gantian dari ya tadi ini. Nah, kemudian alifnya dibuang. Kemudian alifnya ini dibuang, ya kan? Wa amma, alifnya dibuang. Kemudian fathahnya ditetapkan. Nah, seperti itu. Sehingga ini menjadi ya bena umma. Nah, kemudian kaul yang kedua dia mengatakan sesungguhnya 2 lafadz itu adalah satu isim yang tersusun sehingga dimabnikan fathah. Jadi ada yang mengatakan umma ini asalnya adalah lafadz umma pakai alif, ada yang mengatakan ya memang seperti ini dimabnikan fathah seperti itu. Nah, adapun di kasroh itu kalau ummi ya bena ummi aslinya ya bena ummi ini di kasroh karena memantesi harokat ya ini kan. Ya bena ummi aslunya kan ya bena ummi di kasroh begini. Nah, di kasroh karena mantesi harokat mantesi huruf ya. Tapi aslunya memang umma seperti itu. Nah, ini ada 2 qaul, ada 2 pendapat. Lanjut, wa fin nida abadi ummati arad waksir awiftah wa minal yata'iwat. Selanjutnya, lafadz abun atau umun yang mudhof kepada ya mutakalim, ya boleh diganti tak. Harokatnya boleh fathah, boleh kasroh. Nah, sekarang lafadz abun sama umun. Nah, nanti boleh jadi seperti ini. Abun dimudhofkan kepada ya mutakalim ya. Lafadz abun atau umun dimudhofkan kepada ya mutakalim. Nanti ya mutakalimnya ini boleh diganti dengan ta, kemudian harokatnya boleh fathah atau kasrah seperti ini ya. Wafinida abadi. Nah, asluhunya abi. Abun ketemu sama ya mutakalim abi. Nah, seperti ini. Abi. Nah, ya ini boleh diganti dengan tak menjadi abadi. Umun aslinya ummi, kemudian ya diganti menjadi ummati. Nah, kemudian harokatnya tak ini nanti boleh
boleh apa namanya, boleh fathah, boleh kasroh, boleh abata, boleh ummata. Nah, seperti itu. Nah, ini keterangannya di sini sudah saya keterangkan di sini. Langsung lanjut. Bab asmaun lazimat an-nida. Ini bab yang menerangkan tentang isim-isim yang wajib menjadi munada. Jadi memang khusus lafadznya menjadi munada, tidak bisa menjadi yang lain. Wa fulu ba'du ma yukhassu binida lu'manu naumanu kada wa toroda. Nah, jadi bab-bab ini ada beberapa lafadz yang memang khusus untuk munada. Di antaranya adalah lafadz fulu. Nah, satu ini fulu. Jadi lafadz fulu ini khusus hanya digunakan untuk munada. Yang kedua ada lu'manu. Lu'manu artinya orang yang suka mencela, suka ngenyek, suka mengolok-olok. Kemudian naumanu. Naumanu itu artinya orang yang banyak tidur. Banyak tidurnya namanya naumanu. Kalau fulu itu panggilan ini apa namanya, misalkan kita tidak tahu namanya, kalau misalkan seperti yasinan kita hafalan tahlil kan fulan bin fulan, nah seperti itu. Jadi fulu itu aslinya fulan bin fulan, atau seperti kata-kata fulan gitu. Itu menggunakan kata fulu. Fisabil unsa wasnu ya khobasi wal amru hakadha minas sulasi. Oh, ini maaf ada yang belum saya baca. Lafadz fulu, lu'manu, dan naumanu khusus digunakan untuk munada. Ini ya terjemahnya tadi sama yang saya terangkan. Wazan fa'alin untuk mencela orang perempuan dengan syarat wazan tersebut dari sulasi. Nah, jadi saya jelaskan dulu dari syarahnya. Ini dua nazam ini kan, syarahnya di sini. Nah, jadi lafadz pertama lafadz fulu. Lafadz fulu itu, nah ini fulu, ini dikhususkan untuk munada, tidak digunakan pada selain munada fi ghairi nida. Jadi kalau untuk muannas menggunakan ya fulutu. Nah, gitu. Ya fulutu tetap menggunakan huruf nida, ya fulutu. Kalau laki-laki ya fulu. Nah, seperti itu. Nah, fulu itu adalah kinayah. Fulu itu untuk kinayah untuk laki-laki, fulan, seperti itu kan. Kalau perempuan fulatun, seperti itu, fulutun sebutnya. Nah, kemudian kalau ingin mencela untuk mengenyek atau mengejek atau mengolok-olok orang wanita, panggilannya itu kalau menggunakan munada, panggilannya bisa diikutkan wazan fa'alin ini. Nah, ini wazan fa'alin. Fa'alin. Contohnya ini, ya khobasi, hei wanita yang suka berbuat jorok. Nah, seperti itu. Jadi diikutkan wazan fa'alin, ya khobasi. Atau lagi nazalin, nah, narrokin. Nah, seperti itu. Jadi diikutkan wazan fa'alin. Ini digunakan untuk memanggil wanita yang manggilnya itu dengan ngejek, ngenyek maknanya dia. Nah, jadi diikutkan wazan fa'alin. Wa sya'a fi sabil dzukuri fa'alu wa la taqis wajra fi syi'ri fulu. Bila untuk mencela orang laki-laki, maka diikutkan wazan fu'alun. Nah, ini. Kalau tadi menggunakan wazan fu'alin, ini menggunakan wazan fu'alun. Sedangkan lafadz fulu bisa digunakan selain munada liddarrah. Nah, jadi fulu bisa digunakan pada selain munada. Tadi kan bilangnya fulu itu tidak bisa digunakan pada selain munada. Tapi nyatanya boleh digunakan pada selain munada, tapi syaratnya liddarrah. Darrah itu ya darurat. Nah, darurat itu kepepet gitu ya. Nah, ini ya fusaku. Nah, ini kalau manggil laki-laki yang tercela, manggil laki-laki tapi ngenyek ya. Ya fusaku, hei kamu yang suka berbuat fasik. Ya hudaru. Nah, ini. Ya luka'u. Nah, ini. Jadi diikutin wazan fu'alu. Ya khubasu, laki-laki yang suka berbuat jorok. Nah, kemudian tadi lafadz fulu boleh digunakan pada selain munada tapi liddarrah. Contohnya pada ini.
Syarifulu kakoli tadillu minhu ibli bil hawa jali filu jadin amsik fulanan ang fuli. Nah ini fuli. Jadi ini digunakan pada syair tapi darurat gak apa-apa. Nah, waswabu anal asla hadza fulanun. Tadi saya katakan, tadi ful itu aslunya fulanun. Gitu kan? Kayak kita menyebutnya Sinan kalau pas hafalan namanya belum diketahui hanya buat nama aja fulan bin fulan seperti itu misalkan nggak diketahui namanya. Lanjut bab al istighosah. Nah, ini masih berkaitan semua dengan munada. Jadi semua dari bab nida sampai ini semua ini masih berkaitan tentang munada. Nah, sekarang bab istighosah. Apa itu istighosah? Ini juga masih berkaitan tentang munada. Idzastuhi susmun munadan khufidha billami maftuhan kaya lal murtadha. Panggilan orang yang akan menyelamatkan, istighosah adalah panggilan orang yang akan menyelamatkan kepayahan atau kesulitan. Nah, ini namanya istighosah. Sedangkan munada mustaghos, nah ini beda lagi. Munada mustaghos, istighosah namanya munada mustaghos adalah isim yang dijerkan dengan lam yang di fathah. Ini ya, isim yang dijerkan dengan lam yang di fathah. Contohnya seperti ini, ya Allah. Nah, ya Allah. Nah, dibaca jar ya lallahi. Kan huruf jar itu kan lamnya biasa di kasrah, tapi ini di fathah, ya lallahi. Nah, seperti itu. Kalau nggak pakai lam huruf jar harusnya ya Allahu. Nah, di domah ya Allahu. Tapi berhubung kita masukkan lam yang di lam huruf jar tapi harokatnya di fathah, maka menjadi jar ya lallahi. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah panggilan orang yang akan menyelamatkan kepayahannya atau kesulitan. Ya Allah, nanti kita itu butuh pertolongan, istighosah. Karena kata-kata kita kan kalau di tradisi NU kita punya budaya tradisi namanya istighosah, mohon pertolongan. Istighosah seperti itu. Lanjut. Wastah ma'al ma'tufi ingkaror tala wa fi siwa zalika bil kasri ya. Isim yang diatofkan kepada munada mustaghos dengan mengulang huruf nida wajib dijerkan dengan lam yang di fathah. Nah, ini terjemah murad yang najm yang setengah keduanya. Bila tidak mengulang huruf nida, maka wajib dijerkan dengan lam yang di kasroh. Contohnya seperti ini. Nah, jadi kalau isim yang diatofkan kepada munada mustaghos, ini isim, perhatikan ya, disemak isim yang diatofkan kepada munada mustaghos, gitu ya. Ini ada isim waya, nah ini ada isim, ini ada wawu atof ini ya, ini wawu atof. Ya la qaumi wa ya la amsali. Nah ini ada wawu atof. Nah isim ini diatofkan kepada ya la qaumi, ya la amsala atof kepada ya la qaumi. Nah seperti itu. Dan dengan mengulang huruf nida. Nah, kebetulan di sini huruf nidanya diulang-ulang semua. Ini ya-nya disebutkan, di sini diulang lagi, disebutkan lagi. Ya la qaumi wa ya la amsala. Nah, wajib dijarkan dengan lam yang di fathah. Nah, ini. Nanti wajib dijarkan dengan lam yang di fathah ini. Nah, ini lamnya la amsali. Nah, ini. Ya, ada lam haraf fathah. Ya la amsali. Tapi kalau misalkan nanti iya-nya tidak diulang-ulang, nah seperti ini, tadi kan iya-nya diulang, ya la qaumi wa ya, ya-nya diulang lagi. Tapi kalau iya-nya nggak diulang-ulang, seperti contoh ini, ya lal kahuli walis syubani. Nah, iya-nya nggak ada kan? Ini ada wawu atof di sini. Nah, di sini ada wawu atof. Lis syubani ini mudhof atof kepada lal kahuli. Nah, ini sama-sama munada, tapi yang di sini iya-nya ditulis, tapi yang keduanya iya-nya tidak dikatakan lagi. Maka nanti ini wajib menggunakan lam munada mustaghos menggunakan lam yang di kasroh ini. Nah ini lisyubani di kasroh. Nah, bisa bedakan ya. Jadi di sini ya lal kahuli wali syubani, ya-nya ada cuma satu di depan. Kalau yang di sini ya lal qaumi wa ya la amsali, ya-nya ada lagi di sini diulang. Kalau ya-nya diulang berarti nanti di fathah, kalau ya-nya tidak diulang berarti di kasroh.
Lanjut. Walamu mastuhi sa'aqobat alif wa mislu husmun ajubin alif. Lamnya isim yang dijadikan munada mustaghos boleh diganti alif, diletakkan di akhir. Begitu juga huruf nida yang diartikan ta'ajub. Ya, ta'ajub. Jadi seperti ini. Lamnya isim yang dijadikan munada mustaghos boleh diganti dengan alif. Contohnya seperti ini. Ya Zaida. Nah, aslinya kan menggunakan ya la Zaida. Nah, menggunakan lam sini. Ya la Zaida. Nah, lamnya ini boleh dibuang, diganti dengan alif ini. Nah, seperti itu. Seperti diucapkan lafaz ya la Zaidin, tapi ini menggunakan ya la Zaida atau ya la Zaidin sama aja. Dan tidak boleh mengumpulkan keduanya. Kalau sudah pakai alif, ya nggak boleh pakai lam juga. Ya la Zaida, lah ini nggak boleh. Ini nggak boleh karena udah ada lamnya, ada alifnya, ini nggak boleh. Situ. Begitupun dengan yang muta'ajab atau ta'ajab ya la Zahiyatin. Wahai, orang yang apa ini maknanya? Intinya ini ta'ajub. Orang heran, ya, seperti itu. Nah, kalau ta'ajub juga boleh diganti dengan alif. Yang tadinya ya la zahiyatin boleh diganti ya zahiyah. Lamnya dibuang diganti dengan alif di sini ya zahiyah, seperti itu. Nah, lanjut bab an-nudbah. Nudbah ini juga masih berkaitan dengan munada. Nah, nudbah itu bermakna mandub atau ngersulo. Bahasa Jawanya ngersulo. Kalau bahasa Indonesianya mengeluh ya. Malil munadaj an limang dubin wa ma nukiro lam yundab wala ma ubhima. Murad nadoman yang pertama, munada mandub hukumnya sama dengan munada lainnya, memakai huruf nida. Nah, jadi munada mandub ini sama halnya seperti munada-munada pada umumnya, ya dia tetap menggunakan huruf nida. Huruf nida yang ya, umumnya pakai ya, ayah, haya, itu kan. Yang kedua, murad dari nazam setengah yang kedua ini, sedangkan munada nakiroh dan isim mubham atau isyarah atau isim mausul tidak boleh dijadikan munada mandub. Nah, ini ketutupannya. Tidak boleh dijadikan munada mandub. Nah, jadi khusus untuk isim isyarah, isim mausul itu tidak boleh dijadikan munada mandub. Ini tutupannya. Saya bacakan, dijadikan, di sini dijadikan munada mandub. Nah, seperti lanjutannya ini. Jadi munada mandub itu mengeluh ya. Mengeluh itu ya mengeluh. Jadi contohnya misalkan di sini. Nah, di sini ada contoh. Nah, ini saya garis bawahi. Wa umaroh, duh Umar. Wa umaroh, wa umaroh. Nah, jadi dia menggunakan huruf nidanya menggunakan wa dan ditambah hak itu ya ini hak mandubnya, hak nutbahnya, jadi mengeluh ya. Ada lagi wa roksah, duh kepalaku gitu. Jadi ditambah wa, duh kepalaku, roksah, ada hak mandubnya ini ya. Nah, jadi seperti itu. Ada lagi kemudian isim nakiroh itu tidak bisa dijadikan munada mandub, maka tidak boleh fala yuqalu wa rajulah, duh dua laki-laki. Nah, ini nggak boleh. Nah, ini tidak boleh karena ini isim nakiroh ya. Karena ini isim nakiroh, wa rajulah, duh laki-laki itu. Nah, ini nggak boleh. Begitupun dengan isim isyarah dan isim mausul juga tidak boleh diucapkan wahadzah ini ya. Nah, ini tidak boleh. Wahadzah, nah, ini tidak boleh. Wala waman zahabah, ini nggak boleh. Ini isim mausul, man mausul.
Nah, ini juga tidak boleh. Nah, seperti itu. Jadi yang boleh harus isim ma'rifat ya. Isim ma'rifat ya Umaroh, Waroksah, kepalaku gitu. Lanjut. Wa yundabul mausulu billadhi ishtahar kabiro zamzamin yali wa man khafar. Isim mausul boleh dimunada mandub bila silahnya sudah masyhur. Nah, tadi kan di atasnya dikatakan bahwa isim mausul tidak boleh dijadikan munada mandub. Namun ternyata boleh, tapi dengan catatan silahnya kan setelah mausul, isim mausul depannya mesti ada silah itu kan. Seperti ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina itu namanya isim mausul. Silahnya amanu. Nah, itu namanya silah. Ya ayyuhalladzina amanu. Contohnya seperti ini, waman khafara bi'rin zamzamah. Waman khafara bi'rin, duh orang yang menggali sumur zamzamah, zamzam gitu. Wahai duh orang-orang yang menggali sumur zamzam gitu. Nah, di sini man ini isim mausul. Man mausul. Nah, man mausul tapi silahnya ini sudah masyhur. Khafara bi'ri zamzamah. Nah, ini boleh karena sudah ditahsis bahasanya, sudah dikhususkan bahwa orang-orang yang menggali sumur zam-zam gitu, zam-zamah. Nah, ini ada hak mandubnya seperti itu. Wa abdal muttalibah. Nah, gitu, wa talibah ditambah hak mandub. Nah, ini tidak apa-apa. Lanjut. Wa muntahal mandubi silhu bil alif majluha ingkana mislaha khudif. Akhirnya munada mandub wajib ditemukan alif nudbah. Nah, alif nudbah. Bila akhirnya isim berupa alif, maka wajib dibuang. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya. Nah, ini namanya alif nudbah. Alif nudbah, apalagi di mana ya? Nah, ini alif nudbah. Nah, ini semua ada alif nudbahnya, warojulah, waroksah. Nah, ini ada alif nudbahnya. Nah, bagaimana kalau misalkan nanti lafadz-lafadz ini sudah memang sebelum kemasukan alif nudbah? Nah, itu sudah ada alifnya. Bagaimana? Mau dikasih alif nudbah, kok dia lafadznya sudah ada alifnya, nanti alifnya ada 2. Nah, maka alifnya harus dibuang, alif yang bawaan lafadznya, seperti itu. Jadi memang syaratnya memang sudah harus dikasih alif ya Umaro. Lah ini boleh, ini nggak pakai hak, nggak pakai huruf hak tadi ini ya, tidak pakai hak mandil tadi ini ya. Ya Umaro wa Zaida. Nah, itu diberikan munada mandub, alif nudbah. Duh Zaid. Jadi itu ngeluh dengan Zaidnya. Duh Umar, seperti itu cara bahasanya. Itu. Atau dikasih lah ini wa Musa. Musa itu. Nah, ada alif tambah ada hak seperti ini. Lanjut. Kadzaka tanwinul ladzi bihi kamal min syilatin aw ghairiha niyatal amal. Munada mandub yang akhirnya fathah karena alif nudbah bisa menimbulkan iltibas, maka wajib di-i'rabi syakl, di makna menemukan huruf yang sesuai harokat akhirnya. Maaf, bukan. Ini ya, kadzaka tanwinul ladzi bihi kamal min syilatin aw ghairiha niyatal amal. Ini tanwin juga wajib dibuang. Baik ada pada silah atau yang lainnya. Jadi misalkan tadinya Zaidan, nah, maka nanti tanya dibuang, tinggal Zaida, seperti itu saja. Nah, jadi tidak boleh wa Zaidan, misalkan seperti ini. Ini tidak boleh. Jadi harus satu wa Zaida gitu. Tidak boleh wa Zaidan. Ini juga tidak boleh misalkan rojulan, ya tidak boleh juga. Nah, jadi
Syaratnya tidak boleh ditanwin. Lanjut, wasyakla hajman aulihi mujanisa in yakunil fathu biwahmin la bisa. Munada mandub yang akhirnya fathah karena alif nudbah bisa menimbulkan iltibas. Iltibas itu ada yang tidak kecocokan, ada keserupaan atau hal-hal yang tidak yang membahayakan pada lafadz misalkan, maka wajib diirobi syakl. Maksudnya bimana menemukan huruf yang sesuai harokat akhirnya. Contohnya seperti ini. Wa gulamaki. Nah, seperti itu. Jadi kan sebenarnya kan diharokati fathah sebenarnya kan. Asluhunya kan menggunakan alif dan di fathah gitu kan. Tapi bagaimana kalau misalkan nanti dia di fathah tapi ada timbul iltibas. Misalkan ini diharokati fathah, misalkan wa gulamakai. Nah, misalkan ini kita anggap di fathah. Nanti kan lucu jadinya wa gulamakai. Ya kan ini lucu. Makanya kalau misalkan nanti dia nggak bisa di fathah, maka ya sudah disesuaikan saja dengan harokat sesudahnya. Nah di sini menggunakan ya, maka menggunakan hasroh wa gulamaki. Nah ini ada hak tambahnya. Atau depannya wawu wa gulamahu. Nih wa gulamahu seperti itu. Lah ini kalau misalkan menggunakan fathah wa gulamahau, ya kan lucu. Bahasa Arab kok seperti ini. Karena tatanan bahasa Arab itu kalau depannya wawu ya pasangannya dengan domah. Seperti itu wa gulamahu. Seperti itu. Nah, ini namanya iltibas. Seperti namanya iltibas. Ada bahaya pada penggunaan lafadznya. Lanjut. Wa waqifan zid hasakin in turid wa in tasya fal mada wal halatazid. Munada mandub apabila waqaf ditemukan hak sakit dan boleh disunyikan dari alif dan hak. Betul. Nah, jadi intinya munada apabila waqaf ditemukan hak sakit dan boleh disunyikan dari alif dan hak. Jadi kalau misalkan diwakafkan seperti ini, ulamahu, nah ini waqaf kan berhenti. Waqaf itu berhenti. Wa Musa, nah ini berhenti waqaf, maka ditemukan hak sakit. Tapi kalau misalkan dia wasol, baca itu diwasolkan, maka haknya dihilangkan gitu. Nanti dibaca panjang, cukup tinggal alif saja seperti ala ya amro umroh wa amro bin Zubairah gitu. Nah ini kan masih wasol kecuali ini kalau ini wasol kenapa kok dikasih hak? Ya karena ini kan bacanya wasol, maksudnya tetap masih ada lanjutannya depannya. Tapi kan tetap dikasih hak karena darurat. Karena ini menyesuaikan syair, biar sini hak, ini kan hak pantas umroh, Zubairah. Nah biar sama, sajaknya biar sama. Seperti itu. Nah lanjut, waqailun wa abdiya wa abda man fin nidal yada sukunin abada. Boleh munada mandub terdiri dari isim mudhof kepada ya mutakalim yang boleh wajah 5 dengan syarat boleh disukun. Jadi munada yang dimudhofkan dengan ya mutakalim itu boleh juga dijadikan munada mandub. Contohnya seperti ini. Nah ini misalkan ini sebelum kemasukan ini ketika belum menjadi munada mandub. Nah ketika jadi munada mandub itu menggunakan wa kan, wa abdiya. Nah ini model yang pertama menggunakan ya dan alif di fathah seperti ini, abdiya. Nah ini ya. Yang kedua boleh juga wa abda. Nah, seperti ini juga boleh. Nah, ada dua. Boleh lagi. Nah, jadi ada dua seperti ini ya. Ada dua. Adapun kalau kan ini kan munada menggunakan yang dimudhofkan kepada ya mutakalim kan ada 5 wajah kan. Kalau yang menggunakan lafadz ya abdi, nah seperti ini yang ya abdi menggunakan ya. Nanti bisa jadi abdiya, bisa menjadi wa abda. Adapun
lafadz yang ya abdi, kemudian ya abda, kemudian ya abdu, ini menggunakan ya abda diikutkan. Nah, jadinya seperti ini. Sedangkan ucapan ya abdiyah itu diikutkan pada yang awal seperti yang ya abdiyah. Nah, seperti ini dikasih alif. Nah, paham ya? Jadi kan munada yang diberi, yang dimudhafkan dengan yang mutakalim, jadi kan awalnya ya, ya abdi. Kan tadi di awal ada 5 macam kan, ada 5 bentuk. Nah, kalau bentuknya, kalau menggunakan munada yang ya abdi, ketika dijadikan mandub, munada mandub, jadinya 2 ini, abdi, wa abdiyah dan wa abda. Adapun kalau yang ya abdi, ya abda, ya abdu, nanti jadinya ya abda, wa ya abda gitu ya, pakai wawu, wa ya abda. Dan kalau ya abdiyah jadinya wa abdiyah, pakai alif ini. Yang ada alifnya di sini pakai alif. Nah, selesai bab munada mandub. Lanjut bab tarhim. Nah, tarhim itu juga masih ada kaitan dengan munada, cuman tarhim itu dibagi 2. Ada yang namanya tarhim tasghir. Nah, tarhim tasghir itu mengikuti 3 wazan ini. Fu'ailun, ini saya harakati dulu. Nah, ini fu'ailun, fu'ailun, dan fu'ailun. Nah, jadi ini namanya wazan, 3 wazan namanya wazan tasghir, tarhim tasghir. Memanggil dengan tarhim itu ya tadi ya, memanggil nama di tasghir. Misalkan abdun, lafadz abdun, abdun. Nah, nanti jadinya diikutkan wazan fu'ailun menjadi ubaidun. Nah, seperti itu. Ubaidun. Ubaidun. Nah, itu wazan fu'ailun. Nah, ini namanya tarhim tasghir. Kemudian tarhim yang kedua namanya tarhim nida. Nih, tarhim nida. Nah, tarhim nida itu apa? Ya nanti yang kita bahas. Jadi yang ada pada bab tarhim di sini yang akan kita jelaskan di sini nanti adalah yang tarhim nida yang berkaitan dengan masih bab tentang munada. Tarhim nihzif akhirul munada kaya su'afi manda'a su'ada. Tarhim nida adalah membuang huruf akhirnya munada. Nah, itu seperti itu. Contohnya seperti lafadz ya su'a. Nah, seperti itu. Ya su'a, padahal namanya bukan su'a, tapi su'ada. Nah, jadi namanya tarhim nida itu dia membuang huruf akhir. Nah, ini danya dibuang. Tinggal su'a, ya su'a, seperti itu. Misalkan biasanya kalau orang Indonesia namanya Andi. An. Nah, seperti itu biasanya. Itu juga biasanya sering kita gunakan juga di orang Indonesia. Biasanya hanya kalau manggil hanya nama depannya saja itu kan. Misalkan Isa, is. Nah, itu seperti itu. Tapi kan kadang kalau di Indonesia Isa, seperti itu. Kalau misalkan Fahmi, Fah, itu. Ya, Fah. Nah, itu. Jadi yang dibuang huruf akhirnya, suara akhirnya itu yang dibuang. Jadi ini su'a, aslinya su'ada, dibuang dannya. Nah, lanjut. Wajawizan mutlaqan fi kulli ma unnisa bil hawalladhi qad rukhima bi khatfiha wa firhuba tuwahdula tarhimama min hadhil haqad khola. Ini setengah nadom yang pertama. Setiap isim yang diakhiri dengan hak taknis boleh dijadikan munada tarhim. Kemudian murid yang setengah kedua,
isim yang dijadikan munada tarhim setelah membuang hak wajib disempurnakan. Tuh. Kemudian murad yang bihad fiha wa firu ba'du wahdula tarhimama min hadil haqat khola. Kecuali bila isim sepi dari hak taknis tidak boleh dijadikan munada tarhim. Gitu. Nah, ini contohnya Fatimah, lafadz Fatimata. Lah ini ada apa namanya haknya nih, ada hak tak marbutah. Dulunya kan Fatimah gitu kan. Atau yang selain alam, ini kan isim alam atau selain isim alam, jariyah. Nah ini, misalkan dua lafadz ini mau kita jadikan munada tarhim. Nah itu jadinya seperti ini. Atau ada lafadz yang hanya 3 huruf, syatin ini, syatin. Juga bisa dijadikan munada apa namanya tarhim menjadi ya Fatimah, nah, taknya dibuang, ya Jariyah, nah, taknya dibuang, wa ya Asya, nah, taknya dibuang, seperti itu. Tapi kalau misalkan dia ada lafadz yang memang sudah ada taknya seperti lafadz angkobatin seperti ini, nah ini ketika sudah ada tak marbutahnya seperti ini tidak usah diberi apa namanya jadi cukup langsung saja, tidak apa namanya walaupun ini ada taknya ya, ini kalau usah dibuang, ini bukan tak apa namanya bukan tak bawaan, ini hanya tak tambahan ya, hanya tak tambahan, tak ziyadah. Nah, kemudian ketika dia setelah membuang ini maka wajib disempurnakan, jadi ya akomba, nah gitu ya akomba, alif dengan alif ini ya. Nah seperti ini bisa dipahami ya. Jadi yang ada taknya seperti ini bisa dijadikan munada tarhim. Illa rubaiyya fama faqal alam duna idafatin wa isnadin mutam. Nah, dikecualikan jadi disyaratkan tarhim itu, tarhim nida atau tarhim nida itu harus berupa 4 huruf ke atas. Gitu ya, 4 huruf ke atas. Ini tidak terjemahnya, saya terjemahkan sendiri. 4 huruf ke atas, maka tidak boleh membuat tarhim nida yang dari 3 huruf. Itu baik dia disukun tengah-tengahnya seperti lafaz zaidun. Nah ini lafaz zaidun, nah ini memang 3 huruf, maupun yang diharokati tengahnya seperti hakamun. Nah hakamun berharokat semuanya, walaupun dia itu isim alam. Gitu. Jadi intinya kalau cuman nggak boleh jadi ya zai, nah dia dibuang nggak boleh, atau ya haka memang dibuang nggak boleh. Jadi disyaratkan harus 4 huruf ke atas. Tuh. Kemudian, nah ini contohnya godong fa, ya godong fa, ini 4 huruf. Godong farin, 5 ini ya. Asal katanya dari godong farin, gitu. Jadi godong fa, ya sohi, aslinya sohibin, nah, ada 4 huruf sohibin. Jadi ya sohi, seperti itu. Nah, jadi intinya syaratnya isim yang dijadikan tarhim itu harus 4 huruf ke atas, tidak boleh 3. Zai nggak boleh, ya zai nggak boleh, atau ya haka nggak boleh. Lanjut, wa ma'al akhirih di fil ladzitala izidalainan sakinan mukamila arba'atan faso'idan wal khulfu fi wawin waya'in bihima fathun kufi. Boleh membuang huruf ma qoblal akhir, huruf sebelum akhir, bila terdiri dari huruf lain yang zaidah dan yang mati dan jatuh, yang keempat dari apa itu? Yang keempat dari apa itu, ketutupan tulisannya ya. Yang keempat dari kalimat. Sedangkan ma qoblal akhir huruf wawu atau ya setelah fathah hukumnya khilaf.
Nah, terus contohnya seperti ini. Ya Usma. Nah, aslunya Usmana. Harusnya yang dibuang nunnya saja. Tapi yang dibuang ikut alifnya. Jadi tinggal Usma. Alifnya tidak ada. Karena ini huruf len. Jadi boleh dibuang juga. Jadi yang dibuang nggak cuma nunnya tapi juga alifnya. Lagi ya mangsu. Padahal aslunya mangsurin. Nah, padahal ada wawunya. Seharusnya dibuang roknya saja, tapi berhubung di sini wawu, maka boleh juga ikut dibuang. Ya miski. Nah, boleh juga dibuang karena aslinya miskinin, gitu. Jadi yang harusnya dibuang nunnya saja, tapi ini boleh dibuang iya-nya juga. Nah, tapi khilaf apabila pada lafat muhtarin, hubayyahi, sa'idin, fir'auna, hurnaikin. Nah, ini khilaf. Lafat-lafat ini khilaf karena wawu atau ya ini. Nah, ini ya. Wawu atau ya-nya ini wawu ya ini jatuh setelah fathah. Nah, sini ya. Ini. Nah, ini jatuh ada ya atau wawu jatuh setelah fathah. Nah, seperti ini. Jatuh setelah fathah. Tidak kena. Nah, ini jatuh setelah fathah. Kalau misalkan mau dibuang ya-nya, ini khilaf. Artinya ya ada yang membolehkan, ada yang tidak, seperti itu. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.